Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu semuanya, pagi hari ini kita akan membahas PR yang Ibu tugaskan kepada Ananda dalam pertemuan kemarin, ya, minggu yang lalu. Ada 3 soal yang Ibu berikan. 1 soal mengenai teori, ya. Ya, Ibu tanyakan apa pengertian pendapatan nasional, apa itu GDP dan apa itu GDP. Kemudian di soal nomor 2 dan 3 Ibu tanyakan 2 soal hitungan, ya, yaitu menghitung beberapa konsep yang terdapat di dalam perhitungan pendapatan nasional. Ya, kita bahas satu persatu. Nomor 1, ya, pengertian pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Ya, Ibu ulang. Ya, secara sederhananya yang dikatakan dengan pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa akhir atau jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu. Biasanya dihitung setiap 1 tahun, ya. Lalu dalam penghitungan pendapatan nasional ini kita kenal 2 istilah, GDP dan GNP. GDP itu ya singkatan dari Gross Domestic Product. Domestic Product, ya. Gross itu artinya kotor atau bruto. Domestik, ya, orang yang bertempat tinggal di dalam suatu wilayah. P itu produk atau produksi, ya. Jadi bisa dikatakan menghitung GDP itu ya adalah dengan cara menjumlahkan total pendapatan negara yang diperoleh dari ya masyarakat yang tinggal di lingkup batas wilayah negara itu. Nah, siapa saja yang tinggal di lingkup wilayah negara itu? Bisa jadi mereka WNA dan WNI, ya. Nah, jadi tinggal di wilayah itu, ditotalkan seluruh pendapatannya. Sedangkan GNP singkatan dari Gross National Product. Ada kata nasional. Nasional itu menunjukkan warga negara tertentu. Misalkan WNI. Jadi pengertian GNP menghitung total pendapatan yang diperoleh hanya dari warga negaranya saja. Siapa mereka? Yaitu warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun yang tinggal di luar negeri. Tidak termasuk warga negara asing yang tinggal di dalam negeri. Nah, beda dengan GDP tadi. Dalam menghitung GDP, pendapatan WNA dikalkulasikan. Tapi WNI di luar negeri tidak masuk. Nah, sebaliknya dalam menghitung GNP, justru WNI di dalam negeri dan WNA di dalam negeri pendapatannya kita totalkan. Sementara pendapatan WNA yang tinggal di dalam negeri kita dikeluarkan dari perhitungan. Oke, semoga Anda paham. Yang kedua, ya, soal kedua Ibu meminta Ananda menghitung GDP, GNP, dan NNP, NNI, PI, serta DI dari negara Timur Leste berdasarkan data yang sudah disajikan. Baik ya, datanya Ananda sudah tahu, maka kita langsung pada penyelesaian. Oke. Dalam penyelesaian, ya, kita pertama menghitung dulu GDP. Sesuai dengan rumusnya, ya. GDP itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh ya warga negara di dalam negeri ditambah dengan WNA yang ada di dalam negeri. Dari soal ini ya jumlah dinyatakan dengan jumlah produksi perusahaan asing dan lokal. Jadi
Produksi perusahaan asing dan lokal di dalam negeri itu jumlah produksinya 159.600. Ya, sudah ditambahkan WNA dan WNI. Oleh karena itu, bisa kita katakan angka 159.600 itu adalah GDP. Oke? Berikutnya kita akan menghitung GNP. GNP ya, soal berikutnya atau pertanyaan berikutnya, berapa GNP? GNP didapat dari GDP kita kurang dengan ya pendapatan neto ya dari faktor luar negeri. Ya, itu rumusnya ya. Silakan dicek lagi catatan Ananda. Kita ulang. GNP sama dengan GDP dikurang dengan pendapatan neto dari faktor luar negeri. Oleh karena itu, karena dalam rumus ada faktor luar negeri, maka kita cari dulu faktor luar negeri itu. Yang dimaksud dengan faktor luar negeri atau pendapatan neto itu adalah mengurangi jumlah pendapatan WNI di dalam negeri dengan mengurangi jumlah pendapatan WNI yang ada di dalam negeri ya, dikurang dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Maka kita dapatkan hasil 20.000 dikurang 45.750. Oke. Hasilnya adalah 25.750. Maka GNP menjadi 159.600 dikurang 25.750 menjadi 133.850 dolar. Oke, next. Kita pindah ke perhitungan NNP. NNP ya diperoleh dengan rumus GNP. Angka GNP tadi kita kurang dengan penyusutan. Oke. Maka 133.850 dikurang dengan 10.000 menjadi 123.850. Baik. Lanjut dengan NNI. NNI rumusnya NNP dikurang pajak tidak langsung. 123.850 dikurang dengan 26.500 menjadi 97.350. PI atau pendapatan personal income sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurang iuran pensiun ditambah pajak perusahaan ditambah laba ditahan. Kita lihat dari soal tadi, ternyata NNI yang sudah kita hitung 97.350 kita tambah dengan transfer payment 10.500. Kita kurang dengan iuran pensiun 3.200. Oke, kita tambah dengan pajak perusahaan 6.580 dan ditambah dengan laba ditahan 1.300, maka totalnya menjadi 96.770. Baik, terakhir menghitung DI. DI sama dengan PI dikurang pajak langsung, sama dengan 96.770 dikurang 14.400, yaitu 82.730. Baik, siapa yang benar itu ya? Mudah-mudahan ada yang betul menjawabnya. Mudah-mudahan juga banyak yang betul itu. Kalau belum, tidak masalah ya, karena kita baru belajar. Kita lanjut dengan soal ketiga. Diketahui satuan dalam miliar rupiah ini adalah PDB Indonesia lagi. Kalau tadi Timur Leste kita hitung, sekarang kita coba menghitung untuk Indonesia. Ya. PDB Indonesia 130 100,6, pendapatan netonya 4955,7, pajak tidak langsung 8945,6, penyusutan 6577,8, iuran asuransinya 2,
laba ditahan 5,4, transfer payment 13, pajak langsung 12, konsumsi 100.000. Penyelesaiannya bagaimana bila kita diminta menghitung GNP, NNP, NNI, PI, DI, dan tabungan. Aduh, ya sepertinya banyak bergeser ini Bapak Ibu ya, awan-awannya. Penyelesaiannya adalah GNP sama dengan GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Ya, sudah diketahui di soal. GDP-nya ada angkanya, produk netonya ada angkanya. Tinggal ditambahkan menjadi 135.056,3. Berikut kita hitung NNP. NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan adalah totalnya angka 135.056,3 itu kita kurang dengan penyusutan 6557,8 M. Hasilnya 128.498,5 M. Oke, pindah kepada NNI. Perhitungan berikutnya net national income sama dengan NNP atau net national product dikurang dengan pajak tidak langsung. Oke, angka NNP tadi kita pindah ke bawah 128.498,5 M, kita kurang dengan pajak tidak langsung yang kita tahu dari soal tadi sudah diberikan angkanya. Maka hasilnya 199.552,9 M. PI atau personal income diperoleh dari NNI kurang transfer payment, kurang iuran jam sostek, tambah iuran asuransi, tambah laba ditahan, tambah pajak perseorangan. Oke, maka hasilnya adalah 119.532,5 M. DI, disposable income, PI dikurang pajak langsung. PI tadi kita kurang dengan pajak langsung 12 M menjadi 119.520,5. Terakhir, dari soal itu juga diminta berapa besarnya tabungan. Tabungan rumusnya adalah DI dikurang konsumsi. Ya, DI itu disposable income atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Boleh dikatakan pendapatan yang kita bawa pulang, ya, dikurang dengan konsumsi, dikurang dengan pengeluaran kita. Maka berapa sisanya lagi? Itu yang dikatakan dengan tabungan. Sisanya adalah 19.520,5 M. Baik Ananda, Ibu harap Ananda bisa mengulang-ulang melihat rekaman video Ibu ini sehingga Ananda semakin mengerti, semakin memahami. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.